Halo semuanya, kami dari kelompok 5B ingin membahas tentang media konvergensi yang telah kami pilih, yaitu Tribun News. Sebelumnya, apa sih media konvergensi itu? Media konvergensi merujuk pada perpaduan atau penyatuan berbagai bentuk media seperti teks, suara, gambar, dan video ke dalam platform atau perangkat tunggal. Ini memungkinkan akses yang lebih mudah dan lebih fleksibel terhadap konten media melalui berbagai perangkat seperti komputer, ponsel pintar, ataupun tablet. Dalam konteks ini, informasi dan hiburan dapat diakses melalui beragam platform dan perangkat yang terhubung, serta mengubah cara kita mengonsumsi dan berinteraksi dengan media itu sendiri. Untuk pembahasan tentang media konvergensi Tribun News itu sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya akan membahas sejarah media Tribun News. Berikut saya persilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Astri Ulansari. Halo, perkenalkan nama saya Intan Merisya. Halo, perkenalkan nama saya Pandu Alfiansyah. Halo, nama saya Garden Nusantara. Halo semuanya, nama saya Reza Eka Atalah dari kelas B Ilmu Komunikasi 2023. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kurniaudin dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya Tribun News. Tribun News diluncurkan sebagai media online pada tahun 2010. Pada awalnya, Kompas Gramedia mengambil alih koran-koran daerah sejak 1987, seperti Koran Swadesi, Koran Pos Kupang, dan lain-lain. Sejak itu, kelompok pers daerah atau Persda terus mendirikan koran daerah di seluruh Indonesia dan dikenal dengan Tribun. Persda berganti nama menjadi Tribun Network pada tanggal 22 Maret 2010. Tujuan bergantinya nama yaitu sebagai adanya perubahan, yaitu perubahan yang awalnya terdapat kesan daerah yang cukup mencolok, kemudian berubah menjadi berwarna yang lebih nasional. Bersamaan dengan bergantinya nama, Tribun News juga diluncurkan sebagai salah satu portal berita baru yang melengkapi pada situs-situs untuk memilih koran-koran daerah yang dikelola oleh network. Tribunnews.com dengan tagline National Reach Local Perspective membuktikan pada perkembangannya dengan menghadirkan 28 portal daerah, begitupun dukungan jurnalis yang bekerja di Jakarta. Tribunnews.com tidak hanya dapat dukungan dari 28 surat kabar daerah atau Tribun Network, tetapi oleh 500 jurnalis di 22 kota besar Indonesia. Tribunnews.com menyediakan halaman kertas elektronik atau elektronik dari surat kabar Tribun Network, dan masih banyak kolom antara lain Tribun News, Citizen Reporter. Media online Tribunnews.com sebagai replika koran edisi cetak dikelola PT Tribun Digital Online, koran daerah Kompas Gramedia. Selanjutnya Tribun Group juga merilis bisnis percetakan Tribun Family Card dan Tribun EO, dan mengelola forum diskusi dan komunitas online melalui Facebook, Twitter, dan Google+. Perkembangan teknologi yang kian berlanjut membawa perubahan yang signifikan pada media massa. Salah satu yang paling berpengaruh ialah konvergensi media, di mana berbagai platform media seperti cetak, online, radio, dan televisi digabungkan untuk memberikan informasi yang lebih terintegrasi dan beragam kepada audiens. Tribun News sebagai salah satu entitas media terkemuka di Indonesia juga tidak luput dari pengaruh konvergensi media ini. Tribun News yang dulunya merupakan edisi dari harian Tribun kini mulai mengadopsi bisnis baru dari yang awalnya hanya berupa media cetak. Lama-kelamaan berfokus pada konten-konten online yang dapat diakses melalui media elektronik seperti smartphone dan juga komputer. Tribun News mengimplementasikannya dalam bentuk situs web resminya tribunnews.com dan juga aplikasi mobile Tribun X. Dengan pengembangan situs web dan aplikasi mobile ini, pembaca dapat menemukan berbagai konten berita dengan lebih mudah dengan tampilan yang bersih dan antarmuka yang mudah digunakan. Pengembangan ini menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat masa kini yang lebih mobile. Selain mengembangkan situs web dan aplikasi mobile, Tribun News juga mengintegrasikan media sosial dalam platformnya untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan interaksi dengan penggunanya. Mereka menggunakan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan juga TikTok untuk mempromosikan
dan membagikan artikel-artikel terbaru serta berita terkini pada pengikut mereka. Melalui integrasi media sosial, Tribun News dapat memberikan informasi secara real-time dengan memanfaatkan fitur live streaming pada media sosial dan memperluas jangkauan audiens mereka. Selain itu, Tribun News juga memanfaatkan kolom komentar dan umpan balik yang diberikan oleh pembaca melalui media sosial sebagai sumber informasi tambahan untuk meningkatkan kualitas berita yang mereka sajikan. Selanjutnya masih pada perkembangan Tribun News pada poin 1,4 yaitu konten multimedia. Di tahun 2010 silam, Tribun yang merupakan termasuk ke dalam anak perusahaan dari Kompas Gramedia mulai memasuki bidang online yang ditandai dengan peluncuran situs web tribunnews.com. Nah, Tribun News ini memperkenalkan pendekatan konten multimedia dalam penyajian beritanya. Meskipun awalnya Tribun News tidak fokus pada pendekatan ini, tetapi seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015, mereka mulai mengembangkan pendekatan konten multimedia ini. Mereka menyadari bahwa dalam era keterbukaan ini, publik tidak hanya menginginkan sekedar teks saja, sekedar tulisan saja, termasuk konten video. Oleh karena itu, Tribun mulai mengarahkan kontennya ke arah konten multimedia, yaitu inovasi teknologi dan berita. Kemajuan teknologi itu telah mengakibatkan media yang telah ada sebelumnya seperti radio, televisi, dan lain-lain mengalami penurunan popularitas karena proses penyampaian berita yang sekian hari kian didominasi oleh visualisasi. Nah, internet yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi membuka berbagai kemungkinan untuk menggabungkan berbagai jenis media dalam satu tampilan layar. Inovasi ini memungkinkan media-media yang sebelumnya terpinggirkan seperti radio, media cetak, dan lain-lain untuk menjadi bagian dari gambaran yang lebih terintegrasi. Nah, selanjutnya pada poin 1.6, apa sih dampak terhadap jurnalisme Indonesia? Nah, perkembangan teknologi dan media baru, terutama internet, ini tuh berdampak signifikan pada dunia jurnalisme Indonesia. Salah satunya adalah kecepatan dalam penyebaran informasi kepada para pembaca ataupun audiens. Nah, konvergensi media itu termasuk ke dalam dampak positif dari perkembangan teknologi di dunia jurnalisme. Konvergensi itu merujuk kepada situasi di mana berbagai jenis media tergabung untuk menciptakan sebuah entitas media yang lebih terpadu. Nah, dalam konteks Tribun ini sebagai media online, Mona Triana dan kawan-kawan tuh menyatakan bahwa fenomena konvergensi itu mendorong redaksi untuk lebih bekerja sama dalam menciptakan konten yang lebih berkualitas. Contohnya, jurnalis bekerja sama dengan editor berita, editor video, dan administrator sosial media. Sekarang, saya akan membahas tentang kasus yang pernah terjadi pada media Tribun News. Tribun News, sebagai salah satu platform media terkemuka di Indonesia, secara konsisten melaporkan berita terkini seputar berbagai kasus yang menjadi sorotan publik. Dalam lanskap media modern, Tribun News telah menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. Mengulas berita dari berbagai sektor, termasuk isu-isu politik, sosial, ekonomi, dan kejahatan. Melalui pemberitaannya, Tribun News memainkan peran penting dalam memperkenalkan kasus-kasus yang signifikan kepada publik. Berbagai peristiwa penting, mulai dari masalah korupsi, kejahatan, kesehatan, pendidikan, hingga peristiwa lingkungan diberitakan secara terperinci dan memberikan informasi yang penting bagi masyarakat. Selain berbagai bahasa tersebut, Tribun News juga memiliki berbagai perwakilan perspektif lokal yang ada di Indonesia. Contohnya saja, yang dari Aceh bernama serambinews.com, Bangka Belitung ada bangkapos.com, wartakota.com yang dari DKI Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini juga didukung dengan kehadiran 1.500 wartawan yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dari banyaknya jangkauan yang dimiliki oleh Tribun News, terdapat juga beberapa masalah besar yang terjadi. Contoh masalah yang pernah terjadi di media ini adalah bias gender yang memojokkan perempuan, serta judul berita yang melenceng dari isinya atau yang biasa kita kenal sebagai clickbait. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya 2 contoh kasus dari Tribun News ini. Kasus yang pertama itu ada framing yang dilakukan oleh Tribun News terhadap pelaku video asusila yang terjadi di Depok. Jadi pada tahun 2017 itu sedang ramai diperbincangkan mengenai viralnya sebuah video asusila yang diduga terjadi di daerah Depok. Pelaku dalam video itu belum diketahui identitasnya. Nah, Tribun News ini menjadi salah satu media yang sangat gencar dalam memberitakan kasus ini. Akan tetapi dalam pemberitaannya ini
terjadi bias gender karena pemberitaan mengenai pelaku perempuan dalam video tersebut lebih banyak jumlahnya dibandingkan pemberitaan terhadap si pelaku laki-lakinya. Tribun News dalam kasus ini memberitakan total 17 berita mengenai pelaku perempuan, yang mana 10 berita diantaranya memiliki isi yang sebagian besar sama tetapi memiliki perbedaan pada judul. Hal ini dilakukan agar berita-berita ini terlihat memiliki informasi yang baru di dalamnya. Lalu kemudian untuk kasus yang kedua itu adalah dapat banyak clickbait pada judul berita yang dirilis oleh Tribun News. Clickbait sendiri itu berarti tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menjanjikan sesuatu atau mengartikan judul dan citra secara tidak benar, maupun kombinasi lain di media sosial yang membuat pembaca menjadi punya harapan yang lebih ketika membaca sebuah berita di situs web. Nah, kasus berita clickbait pertama dipublikasi di halaman tribunnews.com pada 5 Juni 2020. Judul beritanya kurang lebih seperti ini. Nah, berita ini dipublikasi oleh Tribun News di tribunnews.com seleb pada halaman tribunnews.com Bogor. Saat pembaca ingin melihat lebih lanjut mengenai berita ini, pembaca diarahkan kepada halaman asli dari tribunnews.com Bogor dengan judul berita yang berbeda. Judul beritanya kurang lebih seperti ini. Andre Taulani ketahuan berbohong membeli istana Cinere seharga 2,6 miliar rupiah. Ashanti bilang kembalikan saja mobilnya. Nah, pada kasus ini Tribun News terindikasi melakukan dua tindakan clickbait. Yang pertama ada dengan menggunakan sistem keambiguan. Jadi judul berita yang dibuat tidak jelas untuk memicu rasa penasaran dari pembaca dan membuat mereka membaca lebih lanjut pada konten dari berita tersebut. Lalu yang kedua adalah kelanjutan dari berita. Pembaca kemudian diarahkan ke halaman asli dari tribunnews.com Bogor yang mana mengandung istilah bait and switch. Di sini pembaca perlu melakukan klik yang lebih banyak untuk lanjut membaca isi dari berita tersebut.